Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat sore Star Lovers. Masih bareng Widya Pradipta di sini ya di Bincang Spesial bersama Furnice Furnishing ya Star Lovers ya. Jadi kalau ngomongin tentang furniture, nah ini dia, ini ahlinya ya Star Lovers ya. Karena kita tahu kalau yang namanya rumah idaman zaman sekarang ini kayaknya nggak cuma sekedar untuk tempat tinggal aja, tapi juga bisa merepresentasikan gaya hidup yang tinggal di dalamnya gitu ya. Dan desain rumah itu jadi salah satu faktor penting untuk kita bisa membuat rumah idaman kita. Seperti apa sih sebenarnya tren desain rumah milenial saat ini? Kita akan tanyakan langsung ke ahlinya ya. Tapi sekali lagi Star Lovers, Widya ajak untuk gabung di line WA kita di 0818621013 atau tulis di kolom komentar Instagram kita @starjogja_fm. Kita sapa dulu yang udah datang di studio. Selamat sore untuk Ibu Rosalin Arfiani atau Ibu Alin. Ini adalah Head of Modern Store dari Furnice Furnishing. Halo Bu Alin. Halo, selamat sore. Selamat sore, suaranya bagus ya. Adem gitu ya. Terus Bu Alin gak sendiri, didampingi oleh Kak. Aku panggilnya Kak aja ya. Agak lebih mendekat kayaknya nih ya. Kak Ayu Ciptaning jadi Putri, ini selaku interior designer dari Furnice Furnishing. Halo Kak Ayu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Cerah ya, walaupun udah sore hari, udah dari tadi pagi ya kerjanya ya. Tapi tetap harus semangat. Oke, ngomongin tentang tren desain gitu ya Kak Ayu dan juga Bu Alin. Ini kayaknya zaman sekarang berbeda dari zaman dulu gitu ya, ngomongin tentang desain rumah. Apalagi hunian idaman zaman sekarang tuh kayaknya lebih ke modernnya, lebih ke minimalis ya nggak sih? Betul. Dan kayaknya lebih smart home gitu ya. Maksudnya apa-apa lebih menghubungkan teknologi dan sebagainya. Benar. Ya kan? Nah, kalau ngomongin tentang tren desain hunian milenial saat ini, sebenarnya seperti apa sih Kak Ayu? Iya, untuk milenial ya, generasi yang udah di usia-usia bisa memiliki hunian sendiri ya. Nah, itu trennya sekarang itu adalah dengan model yang open space. Oke. Jadi dengan minimnya sekat-sekat yang ada di rumah itu mereka lebih bisa explore lagi ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah itu gitu. Terus paling juga kalau ada sekat atau tembok itu hanya melingkupi area-area yang bersifat privat aja gitu, seperti kamar mandi, seperti itu. Oke, jadi justru sekarang itu meminimalisir yang namanya sekat-sekat gitu ya. Yes, benar banget. Kenapa ya itu ya? Kenapa eranya berubah gitu? Iya, pertama semakin kesini itu luasan tanah ya, terutama yang bisa didapatkan itu semakin berkurang. Jadi kafling-kafling perumahan sekarang itu semakin lama semakin menciut, semakin gitu mengecil ya. Aduh. Kalau kebanyakan sekat-sekat, pasti di dalamnya pun akan merasa kayak terkurung gitu. Jadi sekarang lebih ke udah plong-plongan kayak rumah zaman dulu banget kan juga. Minim sekat kan sebenarnya, udah kayak jadi satu gitu aja. Kemudian selain itu juga menghemat pengeluaran, karena dengan ada tembok-tembok itu kan pengeluaran kan semakin banyak ya di proses pembangunannya. Jadi selain itu juga rumah nanti akan lebih sehat karena sirkulasi udaranya jadi lebih lancar. Kemudian jika memanfaatkan bukaan-bukaan yang lebar seperti jendela, itu nanti cahaya alami akan masuk dengan melimpah. Jadi kan cahaya matahari sehat ya. Tentunya buat kita. Juga kalau ada bukaan-bukaan itu udara itu akan lancar gitu mengalir. Jadi pasti penghuninya akan lebih sehat juga. Apalagi sekarang setelah adanya pandemi juga orang kan lebih concern ke kesehatan ya. Betul, apalagi sekarang juga ada isu-isu polusi udara ya. Ya, benar banget. Ini semakin memantapkan untuk kurangin sekat-sekatan yang ada di antara kita gitu ya di rumah gitu ya. Nah, kalau ngomongin juga tentang desain gitu kan, tadi sekarang trennya udah meminimalisir yang namanya sekat, bisa menghemat biaya, bisa sirkulasi udara juga bagus. Nah, kira-kira kalau sekarang materialnya yang digunakan itu yang modelnya seperti apa juga nih Kak Ayu? Karakternya yang seperti apa gitu? Jadi
apa ya, generasi milenial zaman sekarang itu kan mereka ekspresif ya. Jadi mereka lebih berani dalam mengekspresikan diri, terutama dalam menentukan pilihan-pilihan. Nah sekarang nih mereka itu maunya yang merepresentasikan kepribadian mereka kan pastinya. Jadi pasti mereka pilih hunian yang tampaknya dari luar itu terlihat berkarakter. Misalnya berkarakter itu seperti apa sih? Jadi misalnya nih ada satu titik focal point atau apa ya yang menarik perhatian orang sekali lewat tuh kayak wah keren banget nih rumahnya. Nah seperti itu. Misalnya nih rumahnya itu dengan menggunakan expose material atau bata expose gitu. Terus atau minimalis, mereka lebih suka ke simple. Jadi cuman perpaduan materialnya itu nggak banyak, cuman 2 atau 3 material tapi bisa tegas gitu ya, mempunyai karakter. Tapi tetap balik lagi rata-rata masih ke dengan desain yang minimalis sih. Yang penting itu punya ciri khas Oke, karena dengan melihat karakter milenial sendiri ya, yang biasanya unik dan ekspresif, aku pengennya beda sama yang lain. Nah itu dia, jadi nggak pengen seragam, nggak pengen monoton kayak gitu. Kan di dalam kayak perumahan atau kafling yang biasanya itu dengan developer itu punya master plan yang sama, pasti mereka akan mengubah gitu, karena mereka pasti punya aku pengen beda dari yang lain kayak gitu. Jadi mereka pasti lebih berani untuk membuat perbedaan gitu. Oke, ini pas banget ya sama Widya yang juga milenial. ngakunya milenial sih. Ngakunya milenial. Gak apa, jiwa kan selalu muda ya. Meskipun usia. Iya, meskipun usia ya tahu sendiri lah ya, dewasa ya gitu. Jadi memang desainnya yang lebih berkarakter, unik, kemudian meminimalisir sekat. Kemudian sekarang ini yang paling menonjol adalah smart home nih, digadang-gadang di mana-mana. Apartemen, perumahan semuanya sekarang smart home nih. Ya, jadi milenial kan lebih dekat dengan kemajuan teknologi ya. Mereka lebih update tentang teknologi. Jadi mereka pasti nggak mau lah ketinggalan zaman. Apalagi sekarang dengan era perkontenisasi. Benar-benar. Banyak banget kan sekarang konten-konten nggak cuma rumah ya, apapun sekarang dikontenin ya. Nah, kan sekarang masih udah banyak ide-ide untuk diterapkan di rumah. Nah, seperti smart appliance kayak smart door lock atau robot vakum gitu, semua yang otomatisasi kayak jendela itu pun bisa diotomatisasi, di timer gitu. Entah dia dengan sensor apa sih, cahaya kalau mendung dia akan otomatis ketutup sendiri, atau dengan remote atau dengan timer kayak gitu. Pasti mereka tuh lebih suka ya. Jadi rumahnya dia itu high tech banget gitu, kayak canggih banget, semakin betah di rumah. Oke, dan tentu saja juga membutuhkan biaya yang cukup ya Kak ya. Oke, kemudian kalau tren interiornya ini selaku Kak Ayu nih pasti tahu banget ya yang namanya interior designer nih. Kalau sekarang trennya seperti apa sebenarnya? Nah, kalau tren ya sekarang itu yang banyak dilakukan oleh kaum milenial ini adalah dinding. Kalau zaman dulu dinding, tembok ya udahlah ya, tembok pembatas. Nah kalau sekarang nih mereka tuh lebih pengen mengekspresikan apa kesukaannya mereka. Misalnya, nah kebanyakan nih sekarang dinding itu nggak cuman itu tapi jadi elemen dekoratif. Jadi mereka lebih bermain-main dengan dinding, dengan panel-panel. Kan sekarang banyak ya wall panel seperti itu, untuk biar dindingnya itu nggak monoton, nggak boring. Jadi dia lebih ke dekoratif gitu. Oke, jadi memang tidak polosan ya istilahnya ya. Mungkin kalau orang awam bilangnya kayak gitu nih. Itu dari elemen dinding. Kemudian kalau warna sendiri, sekarang juga pasti warna tuh bermain juga ya, yang namanya tren. Kalau dulu mungkin warna yang apa, kalau sekarang lebih ke apa tuh warnanya? Lebih natural atau apakah? Kalau warna tetap earth tone itu jadi favorit ya, karena orang pengennya pulang di rumah itu kalau zaman sekarang bisa buat healing kali ya. Jadi lebih memilih warna-warna yang aman, yang nggak terlalu mencolok. Jadi kayak ada merah atau kuning atau apa gitu, tapi lebih ke warna-warna kalem, warna-warna natural gitu. Oke, jadi memang pemilihan warna pun sekarang berubah eranya ya, zamannya udah berubah. Sekarang lebih suka yang kalem kayaknya ya.
lebih ke kalem. Betul. Terus juga biasanya juga kalau rumah milenial tuh ada space tertentu untuk bekerja atau working Benar, space ya. betul. Itu yang sekarang dicari juga gitu kan. Karena kan sejak pandemi itu kan orang jadi tren kerja itu bergeser. Betul. Jadi ada work from home juga. Nah, bahkan setelah pandemi lewat pun masih banyak perusahaan-perusahaan company yang menerapkan work from home, dan juga banyak profesi yang kayak konten kreator atau apa itu yang dia membutuhkan space untuk kerja. Jadi di rumah itu kayak wajib banget ada area kerjanya gitu. Oke, jadi memang sekarang udah berbeda ya, ada ruang kerja sendiri, dan itu pun nggak kayak zaman dulu. Kalau dulu tuh kayaknya kursi udah meja gitu Iya. aja ya. Kalau sekarang kayaknya meja pun lebih minimalis ya. Iya, minimalis, dan yang penting tuh bisa memuat segala peralatan-peralatan yang mereka perlukan gitu. Ya. Oke, nah kalau mau beli furniture yang minimalis, kemudian juga harganya juga affordable, terus juga sesuai dengan tren milenial saat ini, kayaknya Furnice Furnishing ini menjadi salah satu pilihan yang tepat. Betul, gitu ya. Karena zaman sekarang tuh apa-apa tuh harus estetik ya. Ya, Tapi betul. juga affordable. Nah, itu yang dicari. Cuman banyak juga yang nggak tahu Furnice Furnishing itu sama Importa bedanya apa? Karena ada produk Importa di situ. Apakah ini jadi satu atau gimana nih? Nah, ini Bu Alin yang lebih tahu ya, lebih paham ya. Oke. Dari kemarin banyak pertanyaan itu soalnya Bu Alin, lu itu Baik. bedanya sama Importa apa gitu? Oke, baik. Saya coba bantu jelaskan kalau terkait dengan perbedaan Importa dengan Furnice. Furnice Furnishing ini adalah salah satu grup dari Importa di mana yang bergerak di bidang retail. Sedangkan kalau dengan Importanya sendiri ini bergerak di bidangnya adalah distributor dan importir. Oke. Di mana Importa ini akan menyebarkan atau akan menjual barang-barang tersebut bekerja sama dengan agen atau mitranya dari Importa. Begitu. Anak perusahaan gitu ya, boleh gitu. dibilang begitu. Iya. Kemudian kalau ngomongin tentang Furnice Furnishing ini salah satu bisa dibilang adalah yang baru gitu ya di Yogyakarta Oke, ya. benar. Kita tahu banyak banget tuh ya produk-produk furniture gitu. Tapi Furnice Furnishing ini sendiri sejak kapan sebenarnya ada di Yogyakarta nih? Oke. Kami lahir tuh di 2 Februari 2023. Belum lama sebetulnya. Belum lama, masih baru gitu ya. Baby. Masih fresh banget ya. Banget. Nah, kami ada lahir di tahun 2 Februari 2023. Di mana kenapa sih kami kok harus segera ada untuk semakin dekat dengan semua customernya Importa mungkin begitu. Alasannya sih satu, kami ingin semua customer itu bisa menikmati produk Importa dan produk Furnice. Gitu. Oke. Jadi produknya pun beda-beda ya Bu Alin ya. Produk Furnice-nya ini sendiri apa sih gitu? Oh, jadi kalau perbedaan produk Importa dengan Furnice, memang kami memiliki kalau Furnice lebih ke menengah ke atas gitu, produk-produknya lebih eksklusif, lebih lux gitu. Kalau untuk Importa mungkin bisa untuk harganya yang bisa lebih diterima lagi, kemudian produknya juga untuk kalangan mungkin bisa menengah ke bawah gitu. Oke. Perbedaannya ada di situ. Perbedaannya hanya di situ ya, dan itu pasti meliputi semua kategori furniture ya Bu Alin ya. Betul. Karena banyak banget gitu kalau yang namanya isi rumah tuh kan mulai dari living, mulai dari dining, Iya. bedroom, semuanya ada di situ ya Bu. Iya, semua ada di situ. Jadi kalau terkait dengan beberapa produk yang dijual itu, kalau kategori kami itu ada home sebetulnya. Home Oke. sendiri itu kan terbagi menjadi living. Apa saja sih yang ada di living tersebut? Salah satunya ada sofa, kemudian ada coffee table, Ya. atau ada bookcase gitu. Kemudian ada dining. Dining ini lebih banyaknya ya kalau kita tahu pasti produk-produk meja makan, begitu. Kabinet meja makan kami jual juga. Lalu kemudian kalau yang lain lagi ada office. Office berarti ya meja kerja, kursi kerja, bahkan filing kabinet. Nah, kalau kita bicara semua produk-produk besi yang banyak dicari nih, karena kan kalau produk besi ini awet gitu kan lama. Produk-produk Importa ini sebetulnya kami juga jual di situ. Itu salah satu juga di kami ini produk unggulan yang paling dicari oleh perkantoran. Yang fast moving ya Bu Alin ya. Betul. Termasuk juga Star FM menggunakan itu ya, Star Lovers ya. Oke. Kita ingetin juga ya bahwa untuk Star Lovers yang nanti beruntung akan mendapatkan 3 gift gitu ya dari Furnice Furnishing, tapi diambilnya langsung ke kantornya Furnice Furnishing aja gitu ya. Di mana sih Bu ini kantornya? Nah, kalau
kita nggak bilang kantor ya, Apa karena nih kita ya? store. Oh, store. Oh ya benar-benar store. Aku Oke. lupa ya, Iya, store. Karena kan kalau mau lihat langsung produk-produknya itu bisa langsung ke situ. Langsung bisa ke Jalan Magelang KM 11. Di tepatnya sih kalau ke arah Magelang begitu, nanti ada ketemu dengan Gudeg Yunarni ya. Itu seberangnya persis. Oke, Jalan Magelang KM 11 ya, Star Lovers ya. Langsung aja kunjungi store-nya. Operasionalnya dari jam Operasionalnya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam gitu. Oke. Everyday ya, nggak ada libur. Nggak ada libur. Namanya juga jualan ya, nggak ada liburnya begitu, Star Lovers. Bener Jadi banget. memang meliputi banyak banget. Tadi ada home accessories juga ada gitu ya, betul. termasuk home decor, homeware, home textile pun juga ada ya Bu ya? Ada, betul. Oke, jadi memang sudah banyak gitu ya yang ditawarkan untuk Star Lovers, termasuk untuk kebutuhan anak-anak dan juga belajar juga ada ya Bu? Ada educational set. Jadi kalau misalkan sekolah-sekolah atau kampus yang membutuhkan beberapa produk meja kursi untuk sekolah, kami ready. TK pun juga ada, mulai dari TK juga ada. Oke, sudah ada ya. Dan mungkin Star Lovers juga penasaran seperti apa produknya. Mungkin bisa di-share juga alamat media sosialnya, kemudian mungkin websitenya gitu ya, untuk cari tahu kira-kira mana nih yang pas sesuai dengan kebutuhannya gitu. Oke, kalau pengen tahu nih seputaran terkait dengan produk-produknya Furnice apa saja, itu bisa di Facebooknya kami nih di Furnice. Nanti cari aja di Furnice, atau kemudian ada di Instagram. Itu coba cari saja di Furnice Furnishing. Kemudian TikTok nih sama juga Furnice Furnishing. Nanti cari semua di situ, produknya pasti sudah ada. Wow, ada TikTok juga ya. Sekarang udah ngikutin perkembangan zaman ya. Semua platform media sosial udah ada gitu ya. Termasuk juga mungkin ada bagi-bagi hadiah gitu nggak sih? Ada dong. Ada pasti dong. ada dong. Gitu. Selain dapat produknya Furnice ada di store kami, itu bisa online juga sih sebetulnya. Jadi kami ada di marketplace, nanti bisa dicari juga Furnice Furnishing, nanti bisa dapat kok cari produknya secara online gitu. Oke, jadi di marketplace pun juga ada ya. Sudah ada. Siap di marketplace seperti ya warna hijau, warna orange kita ada ya. Terus kalau offline-nya itu tadi di Jalan Magelang tadi ya. Betul, kan. Kemudian juga kalau misalnya ketemu toko bangunan ada tulisannya Importa. Importa itu bedanya apa ini? Apakah itu mitranya ya berarti ya? Itu mitra dari Importa. Jual barangnya Importa? Iya, betul. Ada barang Importa di situ, ada juga barang-barang atau produk-produk Furnice di situ. Gitu. Oke, jadi nanti bisa datang ke toko kami di Furnice, atau mungkin ke mitranya dari Importa juga. Ada kok semuanya. Oke, karena baru satu ya store-nya ya, baru ada di Jalan Magelang. Jadi mungkin untuk Star Lovers yang ada di daerah-daerah lain seperti di Bantul, mungkin Kulon Progo, mungkin bisa mencari toko-toko yang bermitra gitu ya. Betul. Karena sekarang banyak banget tuh ada Importa tulisannya di situ. Berarti memang itu mitranya dan itu sah gitu ya, legal ya. Ya, betul. Oke. Kalau bicara Importa ini mitranya tuh sebetulnya udah ada 3.000 kalau bicara seluruh Indonesia ya. Oke. Ya, itu udah ada 3.000 kalau untuk cabangnya sendiri. Kalau untuk Importa sudah 11 cabang. Gitu. Oh, banyak ya. Mitranya aja 3.000 dan itu tersebar di seluruh Indonesia ya, Bu Alin ya. Jadi memang silahkan aja cari tahu. Mungkin ada toko furniture terdekat di rumah, atau yang penasaran juga harus dong datang ke Jalan Magelang ya, di store-nya Furnice Furnishing. Karena tidak hanya store aja ya Bu ya kayaknya ya. Di sana ada coffee shopnya. Nah, tuh dia. Jadi ada kalau, coffee shop. Betul, kalau coffee shop. Jadi kalau misalkan lagi jalan-jalan bareng sama keluarga, bapak-bapak biasanya aduh capek deh nemenin ibu belanja, boleh ngopi dulu. Ibunya udah jalan kemana, bapaknya udah aku ngopi-ngopi aja deh gitu ya, capek gitu ya. Bapak-bapak biasanya langsung to the point gitu ya, beli apa gitu. Tapi ibunya masih pengen lihat-lihat kayak gitu ya. Oke, itu dia tadi ya Star Lovers, informasi-informasi yang keren banget ya untuk Star Lovers tahu. Ada Furnice Furnishing di mana di sini menyediakan banyak banget kebutuhan rumah. Nah, kalau rumah idamannya pengen lengkap ya diisi sama barang-barang dari Furnice Furnishing. Kita akan balik setelah jeda ya Star Lovers, tapi kita masih nunggu Star Lovers yang bertanya, karena 3 orang yang beruntung akan mendapatkan gift dari Furnice Furnishing. Kita akan balik setelah jeda.
Star Lovers masih di Bincang Spesial bersama dengan Furnice Furnishing. Jadi seru banget obrolannya ya, apalagi kalau ngomongin tentang rumah, isi rumah, kemudian desain interior dan sebagainya. Terima kasih juga yang sudah bergabung via WA di 0818621013 atau juga di Instagram kita @jogja_fm. Sekali lagi untuk Anda yang beruntung yang bertanya akan mendapatkan gift menarik dari Furnice Furnishing gitu ya. Gimana kalau kita cicil dulu satu persatu pertanyaan yang udah masuk ya, Kak Ayu dan Bu Alin ya. Boleh. Terima kasih untuk Ibu Wahyu nih di Sleman ya. Tren furniture yang lagi disuka di Jogja apa? Kemudian apakah ada ahli di Importa yang bisa kasih masukan soal home decor? Misalnya mau menyesuaikan ukuran ruangan, warna dan sebagainya. Kalau yang pertama dulu ya, kalau untuk tren furniture itu pada dasarnya tuh hampir sama ya, nggak ada secara spesifik di Jogja seperti apa, secara umum seperti apa. Cuman ini gambarannya itu sekarang yang sedang tren, anggap aja sedang tren di sosial media gitu ya. Itu biasanya furniture-nya tuh yang memiliki unsur lengkungan. Jadi kalau dulu kan yang namanya kabinet atau laci-laci itu ya, penyimpanan itu kan udah kotak-kotak gitu ya. Nah sekarang tuh lebih ke ada lengkung-lengkung di sudutnya. Kemudian untuk dari materialnya tuh sekarang lebih ke ada rotan-rotan, kemudian jati-jati Belanda. Nah yang seperti itu sih semakin kesininya. Itu sebutannya apa ya istilahnya kalau kayu-kayu kayak gitu? Iya, material dengan material kayu. Kayu ya tetepannya. Oke. Jadi memang trennya agak balik lagi ke zaman dulu tapi tetap diadaptasi ke modern ya. Tetap ada minimalisnya, modernnya. Jadi masih ada sentuhan modernnya, masih ada rasa-rasa zaman dulunya. Oke, gitu. Itu dia yang lagi tren gitu ya. Nggak cuma di Jogja aja, susah sih kalau diklasifikasikan ke Yogyakarta secara khusus ya. Oke, thank you juga Edwika Zana. Apakah Furnice Furnishing ini bisa menerima pesanan furniture untuk meja makan dan juga kitchen set yang awet dan tahan rayap? Karena di rumah saya udah banyak rayap. Untuk desainnya apakah ada desain ala Jepang juga? Untuk produk-produknya, showroomnya di mana di Jogja? Tanyanya banyak ini. Oke, baik. Jadi kalau ditanya apakah bisa gitu untuk bantu untuk custom ya mungkin lebih tepatnya. Kalau custom furniture kami melayani sebetulnya. Cuman hanya saja kalau terkait dengan produk-produk steel atau yang memang tahan dengan rayap itu memang masuk ke dalam loose furniture. Jadi kalau loose furniture ya memang sudah adanya hanya begitu. Jadi kami tawarkan begitu saja. Memang kebutuhan saat ini tuh orang banyak lebih bergesernya satu yang lebih long lasting kalau untuk produk kan. Jadi banyak ngambilnya memang di steel begitu. Lalu kalau dapatnya di mana bisa langsung datang ke Furnice Furnishing, itu ada di Jalan Magelang KM 11. Itu dia store-nya ya. Betul. Pak Wika sana. Showroom ini tadi bahasanya ya. Selanjutnya @Reno Raditya Nugraha. Apakah di sana ada produk minimalis tapi bisa masuk ke konsep etnik yang udah dibuat? Maksudnya udah dibuat di rumah sendiri udah etnik tapi pengen ada produk yang minimalis biar bisa masuk ngeblend gitu loh. Gimana tuh? Sebenarnya itu nanti tinggal padu padan ya. Jadi kita harus tahu dulu ini yang di rumah itu mungkin Bapak siapa tadi? Bapak Reno mungkin bisa ngambil foto beberapa angle di rumahnya. Kemudian misalnya datang ke Furnice nih ya Pak Reno, monggo nanti bisa konsultasi dengan saya. Bisa saya bantu untuk konsultasi dan padu padan dengan produk-produk yang tersedia di Furnice. Tapi masih tetap bisa masuk ya? Bisa, nanti jatuhnya kita padu padan mix and match gitu ya. Karena memang kalau untuk secara realnya kan kita harus tahu referensi etniknya seperti apa. Gitu. Oh iya betul ya, harus melihat juga ya etniknya di rumahnya tuh yang konsepnya seperti apa nih. Kalau katakanlah etniknya tuh rumahnya udah bentuknya dominasinya kayu misalnya dominasinya kayu, kemudian pengen ada produk yang minimalis, katakanlah ada sofa bed gitu. Supaya bisa masuk tuh apa yang harus dipikirkan gitu loh sama Star Lovers nih? Apakah warnanya atau bahannya? Betul. Sebenarnya dari warna sih pertama ya, karena semua kan perlu keselarasan ya. Betul. Dalam satu rumah atau satu ruangan. Cuman kembali lagi ke selera
pemiliknya. Apakah pemiliknya itu modelnya memang suka mix and match atau tabrak style, nah kayak gitu. Nah kita bisa sesuaikan dengan selera pemiliknya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ditabrak pun nggak apa-apa, orang yang punya juga benar. aku sendiri gitu. Betul. Ya. Selama itu masih enak dilihat ya, seperti itu masih aman lah. Oke, selama masih enak dilihat ya Pak ya, catatannya ya. Kalau tabrak juga tabrak boleh-boleh banget, tapi ya dilihat dulu ya. Nanti dibantu di Furnice untuk padu-padankan. Oke, kalau dibantu gitu apakah ada HTM tertentu nih Kak Ayu, kan misalnya ada yang tanya nih ya kan, lebih lanjutnya gimana? Nah, untuk desain service itu nanti untuk konsultasi free aja sih gitu. Cuma nanti kalau ada yang keperluan untuk desain interior rumah ataupun ruang kerja atau ruang usaha, nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut. Oke, selanjutnya terima kasih di 7252. Kalau di Importa itu apakah hanya menyediakan kebutuhan kantor aja? Untuk di rumah biasa bisa nggak? Misalnya backdrop TV itu ada tidak nggak? Ada tidak ya gitu? Oke, baik, saya jawab. Kalau terkait dengan produk apa saja sih yang dijual? Kalau Furnice semua kebutuhan home, baik home maupun office serta komersial itu ada. Jadi kami mengusung konsepnya adalah one stop shopping, maka di situ juga ada dekorasi juga. Jadi sekalian nih kalau mau beli untuk kebutuhan rumah, sekalian dekorasinya tuh ada, sudah lengkap. Jadi sekali keluar dari Furnice itu udah lengkap nih isi rumah, harapannya kan begitu. Betul, gitu. Jadi dibantu sama Kak Ayu nanti ya ketemunya. Pokoknya siap membantu. Pokoknya siap membantu. Terima kasih juga Ed Danugi. Kalau meja kerja minimalis, harga berapaan nih? Langsung ditembak. Langsung tembak nih. Harga berapaan? Oke, kalau untuk harganya sih kami start from-nya dari 2 juta ya. Kalau bicara kualitas di kami tawarkan pasti dengan produk-produk yang ya masih modern, minimalis seperti itu. Oke, kalau ada yang bertanya misalnya modern minimalis tapi kualitasnya bagus tuh biasanya materialnya yang seperti apa nih? Bu Alin dan juga Kak Ayu. Biasanya MDF sih kami tawarkan, ya? bukan particle board. Beda ya, MDF dengan particle board ini kan berbeda banget. Jadi kalau particle board ini hanya bubuk kayu, kalau MDF ini lebih kayak lebih padat gitu. Jadi untuk ketahanan dan kualitasnya jelas berbeda. Oke, jadi kalau misalnya pengen tahu juga gimana cara membedakan, nanti langsung aja datang ke store gitu ya, supaya nanti dijelaskan sama teman-teman di sana gitu ya. Kalau jelasin di sini agak susah kayaknya ya. Benar banget. Jadi emang harus datang langsung merasakan, ketok-ketok gitu ya. Perbedaannya apa sih? Gitu. Iya, jadi kalau datang ke sana kan nggak cuma lihat-lihat aja ya, tapi sambil ngelap-ngelap. Ngelap-ngelap ya enggak lah. Ngelap-ngelap kerjaan karyawannya ya. Maksudnya ketok-ketok lah biar tahu gitu loh perbedaannya atau cara membedakan supaya nggak salah pilih. Terus bisa nyoba juga kalau misalnya mau beli kursi gitu ya, supaya lebih mantep gitu. Tenang aja, nggak cuma ngelihat kok ya. Ada sales konsultannya yang siap membantu dan menjelaskan dengan detailnya. Oke, siap. Terus ini ada Mas Bayu Ardi di Mantri Jeron. Mau tanya misalnya mau menggabungkan konsep industrial dan juga tradisional, apakah bisa dan cocok ya Mbak Ayu ya? Soalnya perabotan di rumah saya yang sekarang ini banyak furniture kayunya, tapi sebenarnya pengen punya konsep ruangan lain yang industrial. Nah ini. Oh berarti rumahnya udah konsep tradisional gitu ya? Mungkin karena sama orang tua ya. Sementara ini anaknya pengen yang industrial gitu. Mungkin saran dari saya untuk Mas Bayu ya tadi, mungkin bisa membuat area sendiri. Nah jadi biasanya untuk milenial ini kan sekarang orang itu lebih lebih ini lagi dengan passionnya gitu loh. Orang kan punya hobi, mereka pasti eksplorasi. Nah mungkin Mas Bayu ini bisa menyiapkan area exploring untuk passionnya dia apa, hobi misalnya hobi baca. Nah siapin ruang baca yang didekorasi dengan tema yang diinginkan. Jadi selama itu ruangannya itu nggak langsung bercampur baur di sana sini, itu nggak apa-apa sih. Jadi ada satu sudut di mana di situ dikonsep dengan industrial kah atau vintage kah, Skandinavian kah, itu nggak masalah sih. Nah banyak istilah yang mungkin orang awam nggak tahu ya. Kalau konsep-konsep industrial sendiri tuh sebenarnya seperti apa tuh Kak Ayu? Kalau industrial itu adalah style di mana unsur-unsur seperti di industri ya. Industri itu kan lekat dengan
besi seperti itu, kemudian dengan material-material unfinished seperti itu. Nah, itu seperti itu. Biasanya dengan semen expose atau besi atau dengan kabel-kabel, dengan sesuatu yang tidak unfinished lah, seperti itu. Tapi malah itu dia estetiknya ya. Ya benar, karena setiap material itu sebenarnya dia membawa satu kesan sih, seperti kesan maskulin kalau misalnya betul. Itu tegas seperti itu. Yes, ini Widya juga langsung googling konsep industrial seperti apa gitu kan, biar nggak kelihatan gimana gitu kan. Oh iya benar. Yes. Sebenarnya kalau dicampur sama kayu atau tradisional tuh mungkin lebih rumah zaman dulu kali ya. Jadi sebenarnya bisa masuk aja ya. Selama masih ada satu unsur yang sama itu masih aman sih. Selama nggak nabrak-nabrak banget masih aman. Oke, itu dia tadi ya Mas Bayu Ardi. Bisa langsung datang aja nanti ke store ketemu sama Mbak Ayu biar lebih untuk gitu. Eksplorasi ya. Apakah store-nya modelnya seperti TIT kompetitor yang ada di sana Jakarta sana dengan banyak pilihan dari yang terjangkau sampai yang mahal? Oke, baik. Kalau terkait dengan sama, kurang lebih sama. Yang bedain apa nih Bu Alin? Yang membedakan mungkin diferensiasinya ada di pricing sih. Lebih tepatnya gitu. Yes. Kalau kelengkapan produknya oke lah, boleh kami bilang sama, hampir mirip gitu. Tapi pricingnya boleh lah gitu. Gitu Pak. Secara kualitas sama ya, walaupun mungkin kalau ditanya kenapa pricingnya bisa lebih di bawahnya gitu, tapi tidak mengurangi secara kualitas. Ada Ibu Aman juga di Jalan Panjaitan, mau menanyakan di Furnice Furnishing baru ada promo apa aja ya di bulan September. Ya, betul banget ini. Ini tadi sebenarnya mau buat ini closing gitu ya Bu, tapi udah ditanyakan nggak apa-apa deh. Udah keduluan. Betul. Kalau di bulan September ini kami dari periode 1 September sampai dengan 30 September kami mengusung temanya adalah Refresh Your Home gitu. Apa sih produk-produk yang bisa didapat di sana? Ini up to 50% loh produknya, diskonnya gitu. Jadi bisa dapat langsung di sana. Siap. Masih dari pertanyaan yang sama. Ini kalau misalnya di kompetitor di Jakarta sana kan ada counter makanannya tuh, ada ice creamnya juga. Itu yang bikin orang langsung sering datang ke sana istilahnya gitu ya, walaupun nggak beli gitu, tapi datang aja ke sana gitu. Nah, apakah nanti juga di Furnice Furnishing juga akan kurang lebih hampir mirip kayak gitu tuh konsepnya nanti? Iya betul. Kalau di Furnice Furnishing memang kami ada salah satu fasilitas itu Temata Coffee Shop. Memang mengusungnya kami adalah kopi sih. Gitu. Apa yang produk unggulannya ya masih tetap di kopinya. Kami menawarkan produk-produk yang memang food and beverage-nya ini lebih dekat dengan keluarga. Ada snacks juga di sana sih sebetulnya gitu. Jadi tenang, itu tadi udah disampaikan sebenarnya ya, tapi kita ingetin terus aja, mungkin ada juga yang baru saja bergabung gitu ya untuk kebutuhan snacking gitu aman. Jadi tenang ya. Aman aja gitu. Ngopi-ngopi juga boleh banget. Ini juga pertanyaan menarik Bu Intan di Wates. Kalau misalnya mau beli produk di Importa atau di Furnice Furnishing itu bisa dicicil nggak ya? Misalnya mau beli kursi sama meja tamu, tapi kan nggak tahu juga harganya berapa. Kalau misalnya harganya di luar dari budget, apakah bisa dicicil? Apakah ada kemudahan untuk mencicil bekerja sama dengan bank dan sebagainya gitu? Kami memang ada bekerja sama dengan bank partner sih gitu. Kami ada bekerja sama dengan bank partner, itu cicilannya adalah 0%, mulai dari 0%. Sampai berapa kali cicilan sih? Maksimal di 12 kali cicilan. Gitu. Bank partnernya boleh di spill? Nggak apa-apa. Boleh ya. Nanti ada dengan BCA dan Mandiri. Itu ya. Sama 0%. Siap. Jadi tenang, bisa dicicil. Mungkin kan karena banyak, apalagi kalau mengisi rumah kan nggak bisa brek semuanya gitu ya. Harus satu persatu mana dulu yang paling urgent untuk diisi gitu ya. Nah, kalau Mbak Ayu sendiri ini mungkin bisa kasih tips juga ya. Kalau misalnya baru nih pasangan muda lah istilahnya ya, baru membangun rumah, terus hal yang paling utama selain misalnya sudah diisi nih perabotan bedroomnya udah nih, karena untuk tidur kan harus yang utama ya. Setelah itu apa nih? Apakah lebih ke ruang tamunya dulu yang diisi atau kitchennya atau apa nih? Mungkin sarannya dari Mbak Ayu nih. Kalau selain untuk bedroom ya, yang pertama itu yang diprioritaskan mungkin untuk area makan. Karena kan selain istirahat kita juga makan. Betul. Kalau memang karena sekarang itu orang yang datang ke rumah kita
itu kalau yang nggak kenal deket itu kadang nggak masuk sampai ke dalam. Iya betul. Nah, jadi kadang hanya yang kerabat dekat aja yang masuk sampai ke dalam rumah. Nah, kalau kerabat masih bisa lah ya duduk di meja makan kayak gitu. Jadi setelah bedroom itu yang diprioritaskan adalah meja makan karena itu multifungsi banget ya. Ibu-ibu mau masak juga bisa di situ. Bener-bener. Untuk nongkrong, untuk ngobrol-ngobrol juga bisa di situ. Jadi sebelum ke sofa itu lebih ke meja makan dulu sih sebenarnya. Kitchen dulu atau apa ya, dining ya? Dining dulu atau dining. Ya? Kalau biasanya kan untuk perumahan-perumahan zaman sekarang itu kan pasti udah ada kitchen ya, kitchen table. Betul. Yang disediakan dari developernya. Nah itu misalnya nih, aduh aku kepentok banget nih, aku nggak punya budget untuk beli beberapa furniture sekaligus. Ini apa dulu nih yang harus aku beli dulu nih, diprioritasin. Lebih baik meja makan dulu aja sih. Oke, itu ya tipsnya itu ya, supaya nggak menyesal gitu ya. Aduh, nanti kalau diisi yang ini dulu ternyata salah nih, salah langkah gitu biasanya ya. Karena kalau ngisi rumah tuh biasanya udah lapar mata duluan ya Kak Ayu ya. Jadi pengennya ini, padahal bukan itu yang prioritas sebenarnya. Nah itu yang harus ditanyakan langsung. Termasuk juga Kak Rudi di Tangerang, terima kasih udah live streaming gitu ya. Jasa desain rumah ada tuh di Furnice Furnishing. Ada atau enggak? Ada dong. Ada kan Mbak Ayu? Iya, nanti bisa saya bantu Kak Rudi gitu. Oke, jadi nanti bisa dibantu sama Kak Ayu sebagai interior designer di Furnice Furnishing gitu ya, untuk kebutuhan mungkin mengisi rumah atau juga mungkin lagi membangun juga oke-oke aja gitu ya Kak Ayu ya. Oke. Nggak cuma rumah sebenarnya ya, untuk kantor, untuk kos eksklusif bahkan atau kafe itu kita bisa bantu. Nah kalau kos eksklusif itu biasanya isian yang paling penting kan juga selain tempat tidur, itu biasanya juga ada meja kecil ya, bisa difungsikan sebagai lemari sebenarnya. Ada lemari ya. Karena untuk penyimpanan kan, misalkan itu bukan lemari, itu storage lah. Entah laci, drawer atau kabinet untuk penyimpanan, karena pasti ada baju, ada perlengkapan yang kayaknya nggak mungkin digeletakin gitu saja ya, karena lebih rapi di lemari. Kalau misalnya ini pemilik kos misalnya lagi dengerin gitu ya, apakah memilih storage katakanlah atau apa itu yang dari steel yang memang anti rayap atau yang gimana? Karena kan itu nanti untuk long last ke depannya. Apalagi yang namanya anak kosan kan silih berganti gitu ya. Baiknya yang seperti apa nih Kak Ayu? Sebenarnya keuntungan ya untuk memilih produk yang long last. Jadi misalnya nih, entah itu banyak rayapnya atau enggak, seperti Pak siapa tadi yang bilang di rumah banyak rayapnya, itu lebih baik untuk tempat-tempat yang misalnya kerap berganti penghuni itu lebih baik dengan yang long last. Nah kita suggest yang steel karena itu tahan rayap dan juga tahan lama sih sebenarnya. Jadi ada teman yang sampai pernah nanya mau cari lemari yang dari besi karena dia udah 2 kali ganti lemari, dimakan rayap terus. Kan kalau untuk yang kaitannya dengan bisnis kan pasti merugi ya. Nah jadi lebih baik save di awal, saving di investasi di awal untuk pemakaian jangka panjang. Jadi itu dia yang bisa jadi pilihan utama ya untuk para pemilik kos dan bisnismen yang punya banyak apartemen misalnya. Di Furnice juga ada metal bed juga loh. Jadi nggak cuman lemari, wardrobe, kita juga ada metal bed juga, seperti itu. Jadi tentu awet gitu ya. Siap. Terus ini masih Bu Intan tadi gitu ya. Kalau misalnya mau beli meja makan full set, itu start from berapa di Furnice Furnishing? Kalau meja makan full set itu start from-nya mulai dari 3 juta sih. Itu udah satu meja makan dengan 2 kursi. Gitu. 4 kursi. Jadi kalau dipilih maunya materialnya mau seperti apa banyak. Jadi mulai dari yang MDF ada, mulai dari yang marmer sintetis ada, bahkan yang glass pun, tempered glass pun ada. Tapi start from-nya 3 juta udah dapat 1 set.
Wow, ini affordable ya. Iya. Ini model berarti benar-benar model minimalis ya, Kak Ayu ya. Pokoknya estetik yang ada di Furnice mah. Oke. Yang cari estetik langsung ke Furnice Furnishing gitu ya. Yes, waktunya ternyata udah tinggal sebentar lagi nih Bu Alin dan juga Kak Ayu. Nggak nyangka ya cepet banget ya. Mungkin besok Mbak Ayu sama Bu Alin bisa datang lagi ke sini nih. Karena ternyata banyak yang nanya ya. Oke. Widya umumkan dulu 3 orang yang beruntung gitu ya. Dan nanti giveaway ini langsung diambil di store-nya Furnice Furnishing yang ada di Jalan Magelang KM 11 ya. Betul. Gitu. Selamat untuk Kak Bayu Ardi yang ada di Mantri Jeron. Kemudian juga untuk Ibu Ama deh ya, nih yang ada di Jalan DI Panjaitan juga. Terus satu lagi boleh di ini deh, di Instagram satu deh, @Wika_sana yang tadi ada rayapnya tadi loh. Supaya bisa langsung lihat-lihat ya, cari tahu biar yang nggak rayapan tuh di mana. Nah itu lihat produk-produknya ya. Terima kasih. Dan itu tadi 3 orang yang beruntung, silahkan langsung ambil aja di jam kerja ya. Betul. Jam buka operasional. Jam operasional dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. 8 malam. Ini menyertakan apa dulu nih? Nanti ketika kesana nanti bingung nih. KTP boleh ya. Oke, jadi nanti akan Widya share juga ke ini ya, ke teman-teman supaya tahu siapa aja yang sudah memenangkan gitu. Oke, terima kasih Bu Alin dan juga Kak Ayu. Wah, luar biasa informasinya hari ini ya. Seru banget ya. Seru banget ya. Terakhir dong untuk Star Lovers nih, pesan-pesannya mungkin bisa ajakan untuk datang ke Furnice Furnishing. Kemudian apa yang lagi berjalan sekarang promonya. Terakhir boleh nih disampaikan. Mungkin bisa menghadap ke ini ya, kameranya dari tadi belum menghadap ke kamera loh ya. Oke, yang Star Lovers yang pengen berkunjung, yang lagi cari furniture misalnya nih, kita nggak hanya melayani untuk home living aja ya, kita juga melayani untuk office, untuk pelayanan publik, untuk ya komersial, ruang usaha. Kita silakan datang ke store Furnice Furnishing di Jalan Magelang kilometer 11 Sleman, Yogyakarta. Kita juga bisa memberikan konsultasi interior, kemudian ada penjelasan yang detail dengan sales konsultan kami. Pokoknya bisa dibantu semua kebutuhan Star Lovers. Bu Alin melengkapi, Bu Alin. Baik. Jadi kalau dari Mbak Ayu udah dijelaskan sedikit terkait dengan Furnice, promonya nih, pasti kan pada tanya promo dong. Betul. Promonya ada di Refresh Your Home. Banyak banget produk-produk home begitu yang kami sedang tambahkan diskon banyak nih supaya Star Lovers nih mau datang nih ke kita nih, tapi tidak mengurangi kualitas pastinya. Jadi kalau yang mau mengisi rumah silahkan datang ke Furnice untuk bisa dapatkan promo diskon up to-nya sampai dengan 50%. 50%. Oke, itu kan. Kurang apa lagi, coba dikasih diskonan juga, dikasih kemudian untuk cicilan juga 0% lagi ya. Masih ada gift juga loh. Tuh, kan masih ada gift juga. Pembelanjaan tertentu ada gift yang diberikan. Yes, jangan lupa untuk follow juga media sosialnya ya, untuk tahu update terkini di Furnice Furnishing ya, Instagramnya dan juga TikTok. Ya, TikTok ada, aktif juga, semuanya aktif pokoknya ya. Oke. Thank you sekali lagi Bu Alin. Sama-sama. Kak Ayu, sukses terus ya untuk Furnice Furnishing. Terima kasih. Sama-sama. Sukses juga untuk Star FM. Sip. Oke, Star Lovers, itu tadi ya obrolan seru bareng Furnice Furnishing. Jangan lupa untuk datang ke store-nya ya di Jalan Magelang KM 11. Saya Widya Pradipta pamit undur diri. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.